Shalom sahabat keluarga hati ilahi. Pada hari ini kesempatan saya ingin berbagi bagaimana membangun pernikahan di dalam Kristus. Ada 6 poin yang saya mau bagikan, tetapi pada hari ini saya akan membagikan 2 poin saja. Nah, pertama, kita harus tahu pernikahan yang di dalam Kristus harus dilakukan antara dua lawan jenis. Jadi tidak bisa antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. Karena pernikahan yang digambarkan dalam Alkitab dari semula adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita tahu dari awal semula di kitab Kejadian, Tuhan awalnya menciptakan Adam sebagai laki-lakinya, dan Tuhan menghadirkan wanita yang bernama Hawa sebagai penolong. Nah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang beda lawan jenisnya. Tujuannya adalah supaya mereka saling melengkapi. Ya, wanita sebagai penolong, pria sebagai pemimpin. Nah, itu udah berbeda. Kedua, secara jenis kelamin mereka berbeda. Tujuannya mereka bisa menghasilkan buah. Oleh itu, kalau pernikahan yang tidak sesuai firman Tuhan, artinya sejenis, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, bagaimana mereka bisa menghasilkan buah? Itu sudah tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, dan apa yang dikatakan Yesus di Matius 19 ayat 4 dan 5 dikatakan adalah, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yesus juga berkata bahwa, tidakkah kamu baca bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Hanya dua lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan mereka dipersatukan di dalam lembaga yang namanya pernikahan. Ya, supaya mereka bisa menghasilkan keturunan. Itu rancangan Tuhan, supaya mereka bisa memenuhi bumi. Nah, tetapi hari-hari ini banyak sekali orang berkata bahwa sudah sah pernikahan antar sejenis. Toh itu masing-masing punya pilihan hidup. Tetapi kalau kita bicara kembali kepada firman Tuhan, maka itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dikatakan juga di firman Tuhan di Roma 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bayangkan, memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, saudara. Ya, perlu digarisbawahi, apa yang tidak pantas di dalam firman Tuhan adalah laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita meninggalkan persetubuhan yang wajar. Itu adalah hawa nafsu yang memalukan yang dikatakan firman Tuhan. Dan orang yang melakukan itu di dalam firman Tuhan dikatakan mereka akan menerima balasannya setimpal dengan kesesatan mereka. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kalau kita tersesat di dalam hal yang awal saja, yaitu pernikahan tidak sesuai dengan apa rancangan Tuhan, yaitu lawan jenis, bukan sejenis, kita sudah akan menerima balasan yang setimpal dengan kesesatan kita. Dan perlu sekali kita ketahui bahwa Tuhan menggambarkan pria dan wanita supaya mereka menjadi satu tubuh. Berbeda, tetapi mereka disatukan di dalam kasih Kristus lewat pernikahan. Nah, poin kedua, pernikahan di dalam Kristus itu harus diberkati oleh Tuhan. Nah, Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pernikahan
yang berkenan di hadapan Tuhan harus dimulai dari kekudusan sebelum diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat urutannya, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka dulu, lalu Allah berfirman kepada mereka, baru beranak cucu. Jangan dibalikin, beranak cucu dulu, baru diberkati. Ya, banyak sekali hari ini yang kita temui, mereka sudah hamil duluan sebelum mereka diberkati, atau mereka sudah punya anak dulu di luar nikah, baru mereka diberkati. Padahal awal semula tidak demikian. Pernikahan di dalam Kristus harusnya dimulai dari kekudusan. Kalau tidak dimulai kekudusan, tidak heran hari-hari ini pernikahan banyak sekali mengalami goncangan, banyak mengalami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan banyak yang putus di tengah jalan. Jadi hari ini kalau kita mendengar firman Tuhan, kita yang masih dalam tahap pacaran, mari kita belajar untuk menjaga kekudusan sampai tiba waktunya kita diberkati, baru kita melahirkan, beranak cucu. Jadi kita bisa masuk dalam pernikahan yang sesuai apa yang Tuhan perkenankan. Dan ketika pasangan bisa menjaga kekudusan sampai pada hari pernikahannya, saya percaya antara suaminya dan istrinya mereka akan mempunyai saling percaya yang begitu tinggi. Kenapa? Karena ketika mereka sebelum menikah, mereka sudah bisa menjaga pengendalian diri supaya mereka tidak saling berbuat sesuatu yang melanggar kekudusan. Nah, hari-hari ini mari kita belajar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita membangun pernikahan di dalam Kristus. Sebetulnya masih ada 4 poin lagi yang akan saya sampaikan, tetapi mungkin di video berikutnya. Jikalau saudara-saudara yang telah mendengar dari firman Tuhan dan ada tanggapan, kiranya saudara boleh memberikan komentar di bawah ini. Dan kiranya juga firman Tuhan ini boleh bermanfaat dan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.